Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 11 Mei 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 23 sampai 28. Ditegaskan di sana, ketika banyak tantangan dan persoalan, Apolos membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus yang telah bangkit adalah Mesias. Sedangkan pada bacaan Injil masih berbicara mengenai amanat perpisahannya, yakni Yesus kepada murid-muridnya. Yesus menghendaki agar segala sesuatu yang diminta kepada Bapa dalam namanya pasti akan diberikan. Karena Bapa begitu mengasihi kita dan kita percaya Yesus datang dari Bapa. Oleh karena itu, apapun yang diminta kepada Bapa dalam nama Yesus pasti akan diberikan. Saudari-saudaraku terkasih, pewartaan Injil, kabar sukacita kebangkitan, terus diwartakan oleh murid-murid Tuhan kemana ia diutus, dan Tuhan selalu menyertai. Ketika Apolos, salah seorang murid Tuhan, datang ke Efesus, ia pun juga memberitakan Injil Kerajaan Allah, inti kitab suci, bahwa Yesus bangkit dan dialah Mesias terjanji. Bukan dengan omong kosong, bukan dengan halusinasi, tetapi ia membuktikan bahwa Yesus yang dibangkitkan itu adalah Mesias terjanji. Ia menguraikan dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus itulah Sang Mesias yang telah dijanjikan Bapa kepada kita. Maka orang diajak untuk percaya dan mengamini isi kitab suci. Maka agar kita semakin tangguh beriman, kita terus-menerus diajak mendalami kitab suci agar akhirnya iman kita semakin mendalam. Dari bacaan Injil, janji Yesus kepada kita, apapun yang kita minta kepada Bapa
di dalam nama Yesus akan diberikan. Betulkah kita belum menerima janji Bapa? Atau betulkah kita belum meminta kepada Bapa? Tentu sudah. Hanya kita belum memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita meminta dalam nama kita sendiri, sehingga belum melibatkan Yesus di dalam permintaan itu. Seringkali kita minta menurut kehendak kita dan bukan apa yang menjadi kehendak Allah atas diri kita. Sehingga permintaan kita ini melulu keinginan kedagingan kita dan bukan apa yang dikehendaki Yesus dalam diri kita. Maka kita diingatkan agar apabila kita minta kepada Bapa, hendaknya dalam nama Yesus, yang berarti apa yang dikehendaki Yesus di dalam hidup kita ini. Sehingga permintaan kita ini benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Dan kalau itu yang kita minta, pasti akan diberikan kepada kita. Untuk itu, saya mengajak kita semua bertanya sebagai permenungan. Selama ini yang saya minta kepada Bapa, apakah itu keinginan kedagingan pribadi kita? Ataukah keinginan kita ini sesuai dengan kehendak Allah yang akan diberikan kepada kita? Dugaan saya lebih banyak keinginan mengikuti pribadi, kedagingan, dan duniawi. Kita mencoba melihat keinginan Bunda Maria di dalam menerima kabar gembira. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Sekarang mari kita mencoba untuk meminta dalam nama Yesus, membiarkan Yesus berkarya dalam hidup kita. Dan itulah yang kita minta kepada Bapa, agar akhirnya hidup dan karya-karya kita merupakan perwujudan kehendak Allah. Tidak mudah, namun harus kita coba agar akhirnya apapun juga yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus akan dikabulkan. Saudari-saudaraku terkasih, seringkali kita putus asa, kecewa karena merasa tidak dikabulkan oleh Tuhan. Persoalannya adalah, apakah kita telah memintanya di dalam
nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semakin mampu untuk benar-benar meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus, yang berarti permintaan kita ini sesuai dengan kehendak Yesus Kristus yang senantiasa menginginkan keselamatan kita. Semoga dengan demikian kita semakin sadar permintaan kita hendaknya kita renungkan dahulu apakah sesuai dengan kehendak Yesus, sehingga akan dikabulkan oleh Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, syukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus meminta, berdoa kepada-Mu, dan bagaimana kami membuktikan Putra-Mu adalah Mesias yang dijanjikan. Semoga dengan sabda-Mu ini iman kami diperteguh, diperkuat, sehingga dalam menghadapi tantangan apapun kami tidak mundur, termasuk bila keinginan kami belum Engkau kabulkan karena belum sesuai dengan kehendak Putra-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga dengan kekuatan rahmat-Mu iman kami terus berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Semoga dengan demikian umat-Mu tetap setia kepada Yesus Putra-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan untuk memiliki pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan. Semoga dengan demikian kita tetap memiliki hidup yang sehat dan membantu orang lain juga hidup yang sehat. Pada bulan Rosario ini, pada bulan Maria ini, saya mengajak umat setiap hari berdevosi kepada Bunda Maria dengan doa Rosario. Mohon agar kita pun dimampukan seperti Bunda Maria yang hanya melaksanakan kehendak Bapa. Hari ini juga kita memasuki Novena Roh Kudus yang kedua. Saya mengajak semua umat untuk berdoa, baik di gereja maupun di rumah masing-masing, mendoakan novena turunnya Roh Kudus, agar Roh Kudus membantu gereja di dalam perutusannya. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam menghidupi gereja dengan cara masing-masing. Dengan doa-doa, karya, tenaga, dan dana yang sungguh membantu perutusan gereja. Terima kasih juga atas partisipasi panjenengan semua
dalam penggalangan dana untuk Paroki Leolaga Flores. Amplop yang masih mau dikumpulkan ditunggu sampai hari Senin tanggal 13. Baik transfer maupun amplop masih diterima sampai hari Senin. Setelah itu secara pribadi kalau masih mau menyumbang, dipersilakan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.